nggih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Pagi ini mari kita lanjutkan ngaji kita. Dan pagi ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya, karena pagi ini kita laksanakan dalam keadaan sedang berpuasa. Seperti kita ketahui bersama, orang yang berpuasa itu satu, doanya adalah makbul. Yang kedua, pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita laksanakan ngaji ini karena Allah, dengan ikhlas, dengan tulus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemberat timbangan amal soleh kita ketika kita besok di alam akhirat sudah dihisab, sudah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal soleh dan amal tidak solehnya, tentang amal baik dan amal buruknya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan yang mengantarkan kita untuk menjadi ahlul jannah, menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Puasa kita hari ini yang keberapa, Bu? Yang keempat. Berarti mulainya hari Selasa, Rabu, Kamis, hari ini hari Jumat. Ada juga saudara kita yang mulai hari Senin, bahkan katanya ada yang mulai hari Minggu. Jadi ada yang Minggu, Senin, Selasa. Saya tidak tahu apa dasarnya kalau yang hari Minggu, tapi kalau yang hari Senin dan Selasa itu adalah karena berdasar kepada hisab dan ru'yah, dan itu masing-masing sama-sama ada dalil naklinya, sama-sama ada dasar yang kuat. Karena itu yang mulai hari Senin baik, yang mulai hari Selasa baik, yang tidak baik yang tidak puasa. Kak mulai Senin turun, Selasa turun, sekarang sudah Jumat masih turun. Wadah, ini aliran apa ini?
Oke, alhamdulillah kita sudah mulai. Kapanpun startnya, doa kita satu, mudah-mudahan sampai tuntas di akhir Ramadan. Nomor dua, mudah-mudahan diterima seluruh amal baik kita dalam Ramadan ini, mulai dari puasanya, tarawihnya, tadarusnya, sedekahnya, zakatnya, infaknya, dan lain semuanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan amal-amal kita. Amin Allahumma amin. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, tema kita masih dalam hak-hak suami atas istri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal atau tidak boleh, limra'atin, bagi seorang istri, antasuma, untuk berpuasa, wa zaujaha syahidun, sedangkan suaminya ada, illa bi'idnihi, kecuali atas izin suaminya. Wala ta'dana, dan tidak memberikan izin bagi seorang istri itu, fi baitihi, ada seorang laki-laki di rumahnya, illa bi'idnihi, kecuali atas izin suaminya. Muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Keduanya sepakat akan kesahihan hadis ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya beri makna global bahwa tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah, sedangkan suaminya ada di rumahnya, tidak pergi keluar kota, tidak sedang dinas, tapi ada di rumahnya. Illa bi'idnihi, kecuali diberi izin oleh suaminya, kecuali ada izin dari suaminya. Wala ta'dana fi baiti illa bi'idnihi, dan tidak boleh memberikan izin untuk orang laki-laki selain suaminya masuk ke rumahnya, illa bi'idnihi, kecuali atas izin suaminya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, apa yang dimaksud oleh hadis ini? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, seorang istri itu tidak boleh berpuasa sunnah. Ini yang dimaksud puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan tidak perlu izin dari suami, karena itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan atau muslimah. Ini adalah termasuk rukun Islam. Jadi wajib. Karena itu wajib, maka tidak perlu minta izin. Itu. Nah, tapi kalau puasa sunnah, ya, harus minta izin ke suami. Kenapa? Karena khawatir suami itu adalah punya hasrat biologis untuk menyalurkan hasratnya kepada istrinya.
Nah, suami kan bisa ngukur, bisa nggak saya nahan 1 hari ini kan gitu. Nah, karena itu maka kalau tidak diizini tidak boleh seorang istri itu berpuasa. Tapi kalau diizini adalah boleh. Kemudian lanjutan dari hadis ini adalah seorang istri itu tidak boleh memberikan izin kepada laki-laki yang bukan mahramnya dan berpotensi untuk menjadi bibit konflik tanpa seizin suaminya. Itu. Dari penjelasan ini, maka saya bisa menarik kesimpulan bahwa satu, suami itu berkuasa untuk mengatur kondisi rumah. Suami itu dalam keluarga diposisikan sebagai kepala keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu adalah sebagai pemimpin bagi orang perempuan. Jangan dibalik, malah istrinya yang memimpin. Apapun kondisinya sang suami, bisa saja jenjang pendidikannya lebih rendah. Istrinya sarjana, suaminya belum sarjana, SD katanya Pak Lawi. Maka kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga tetap suami itu dihormati walaupun bisa jadi jenjang pendidikannya adalah rendah. Atau pekerjaannya lebih keren istrinya. Istrinya jadi presiden, suaminya enggak. Contohnya Bu Mega dulu. Bu Mega itu kan pernah jadi presiden, menggantikan Gus Dur. Suaminya enggak jadi presiden. Apapun kondisinya, seperti apapun karirnya, seorang suami tetap harus diposisikan sebagai suami. Artinya di dalam rumah sebagai kepala rumah tangga, walaupun di dalam negara ini sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, presiden itu, tapi perempuan untuk di rumah tetap sebagai seorang istri, pemimpinnya adalah tetap suami. Itu. Dalam realitas kehidupan itu orang berkeluarga kan bermacam-macam. Ada yang karirnya lebih hebat suami, tapi ada yang karirnya lebih hebat sang istri. Ada pekerjaannya lebih keren sang istri dibanding pekerjaan atau profesinya sang suami. Atau pendapatannya, bayarannya, gajinya. Ada orang itu yang perempuan itu, artinya istrinya, lebih tinggi bayarannya, penghasilannya dibandingkan dengan suami. Saya katakan apapun kondisi suami, status dalam rumah tangga, suami tetap sebagai kepala rumah tangga. Itu. Jadi istri adalah harus menghormati. Kenapa kok begitu? Ini adalah aturan Allah. Bahwa seorang istri adalah tetap harus memuliakan. Istri yang memuliakan suami tidak tambah hina, tapi tambah mulia. Tentu sebaliknya juga demikian. Suami yang memuliakan istri tentu akan semakin mulia. Dan kalau istri memuliakan suami, suami memuliakan istri, maka sesungguhnya inilah kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rahmat Allah akan tertuang kepada keluarga yang saling memuliakan ini. Jelas, nggih? Nah, muncul pertanyaan,
Kenapa kok seorang istri itu wajib memuliakan? Saya sebut tadi, pertama itu adalah garis atau aturan dari Allah, memang demikian. Dasarnya saya sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian yang kedua, lanjutan ayat itu disebutkan oleh Allah adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah memberikan kelebihan bagi seorang suami. Laki-laki itu Pak biasanya lebih rasional, nah, istri itu biasanya lebih emosional. Karena itu maka laki-laki oleh Allah diposisikan sebagai pemimpin. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki atau suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Karena itu harus dihormati, harus dimuliakan. Bagaimana kalau suami satu tidak lebih rasional dari istrinya, dua tidak menjalankan tanggung jawabnya semestinya harus memberi nafkah, ternyata tidak, maka ini suami adalah kehilangan otoritasnya. Kalau dia masih memberikan nafkah tetapi tidak banyak, ya memang sudah segitu rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang saya maksudkan bukan karena memberi nafkah sedikit. Kalau tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, maka hilang otoritas suami itu sebagai pemimpin. Karena itulah maka suami harus dimuliakan dan istri harus dimuliakan. Memuliakan suami itu adalah hak suami, memuliakan istri adalah kewajiban bagi suami. Demikian juga sebaliknya, istri memuliakan suami itu adalah kewajiban bagi istri. Istri dimuliakan oleh suami itu adalah hak bagi istri. Orang yang saling memberikan hak, orang yang saling melaksanakan kewajiban, inilah orang yang bertanggung jawab. Ya, laksanakan kewajibannya, ya silakan diminta haknya. Jangan hanya menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Sebaliknya, jangan hanya diminta kewajibannya, tapi tidak diberikan hak-haknya. Kata G. Kemudian suami boleh melarang jika ada bahaya. Artinya jika bisa merusak rumah tangga. Tadi saya katakan bahwa tidak boleh bagi seorang istri untuk memasukkan laki-laki ke rumah itu yang bukan mahramnya, yang berpotensi untuk bisa merusak rumah tangganya. Artinya apa? Suami itu boleh melarang jika ada hal yang bisa membahayakan kepada keutuhan rumah tangganya. Kalau ada laki-laki lain yang berpotensi untuk merusak rumah tangganya, kemudian dibiarkan berkeliaran ada di rumahnya, maka ini namanya sama dengan membiarkan situasi bahaya. Tidak boleh. Jadi seorang istri tidak boleh mempersilahkan masuk orang laki-laki tanpa seizin suaminya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah aturan yang dibuat oleh Rasulullah, yang dibuat oleh Allah dalam kehidupan berumah tangga, yang diatur oleh agama kita, yakni agama Islam. Nah, kalau kita taati aturan ini, maka insya Allah rumah tangga kita akan menjadi selamat.
Betapa banyak dalam rumah tangga itu yang kehidupannya tentram, kehidupannya, hubungannya harmonis, tapi kemudian menjadi berantakan, menjadi broken home, adalah gara-gara ada orang ketiga. Karena itulah maka aturan ini adalah sebagai sebuah warning, sebuah peringatan, sebuah perhatian, agar kita itu adalah bisa menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara tidak membuka hal-hal yang membahayakan, yang bisa merusak keutuhan rumah tangga. Itu. Siapapun orang itu adalah mendambakan akan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Tetapi bila langkah-langkahnya tidak dijaga, maka sangat mungkin ada setan yang mengganggu, yang menggoda, yang menyebabkan pihak suami atau istri terdorong pada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Keutuhan rumah tangga itu adalah kewajiban bersama, bukan hanya kewajiban suami, bukan hanya kewajiban istri. Karena itu wajib kedua-duanya untuk sama-sama menjaga. Yang istri ya jangan coba-coba membuka cabang. Yang suami juga seperti itu, karena hancurnya rumah tangga sering diawali oleh coba-coba buka cabang ini. Laki-laki kalau sudah ada maunya macam-macam. Ada kadang datang bawa oleh-oleh yang menarik. Ada kadang datang, saudara, mempermudah. Ini buat lebaran, ini kamu ulang tahun kan sekarang? Iya, ya sudah, ini buat ulang tahun. Ini hutang tahun sudah dipakai. Sok sosial, ada maunya. Karena itu ayo berhati-hati. Oke, saya lanjutkan. Seorang suami itu diperintahkan untuk bersikap baik kepada istri. Karena istri diperintahkan untuk tunduk kepada suami. Seorang suami diperintahkan baik kepada istri. Kenapa? Karena istri itu diperintahkan untuk tunduk kepada suami. Maksudnya apa? Kalau istri sudah diperintahkan tunduk oleh Allah, kemudian istri itu sudah tunduk, maka wajib hukumnya bagi suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Kalau istrinya itu tunduk kepada suami, kemudian suami itu adalah baik kepada istrinya, maka sesungguhnya inilah kehidupan keluarga yang ideal. Saling menghargai, saling menghormati. Tunduk kepada suami itu adalah merupakan akhlak yang mulia dari seorang istri. Hidup itu adalah hiasan, dan hiasan yang paling mulia adalah istri yang soleh, yang soleha. Tunduknya istri kepada suami, taatnya istri kepada suami, ini adalah hiasan rumah tangga yang sangat mahal, yang sangat tak ternilai. Nah, karena itu maka ayo kita semuanya berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik. Istri berlomba-lomba berbuat yang terbaik kepada suami, suami berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik kepada istri. Lebaran. Nah, bapak-bapak jenengan tanyakan, Dek, baju barunya sudah ada belum? Nah, ini kan salah satu indikator suami yang baik.
Siapa istri yang tidak senang lebaran pakai baju baru? Sudah mas, sudah ada. Berapa sih bajunya? Satu mas murah, 80 rupiah. Nah, kemudian belanjanya berapa deh? Sudah ada belum? Sudah berapa? Ini ada 5 juta mas. Itu kan hari biasa. Ini lebaran deh. 15 juta cukup tadi. Kalau kurang segera lapor deh. Lapor dong. Nah, istri juga begitu. Mas sudah ada baju barunya, ada ini, ada celana, ada helm. Untuk sholat idnya mas, mana sarungnya, baju takwanya. Sebentar mas, beli dulu mas. Nah, nanti mas kalau datang ke rumah orang tua, kan biasanya mas pakai ini. Oke. Saling memperhatikan itu adalah keluarga yang harmonis. Nah, saling memperhatikan itu, mohon maaf, tidak selamanya karena urusan baju, tidak selamanya karena urusan belanja. Walaupun itu sebuah kemestian dalam berkeluarga, tetapi saling memuliakan dan saling menghargai itu sesungguhnya yang sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, tadi kan seorang perempuan dilarang. Dilarang untuk menerima laki-laki yang bukan mahramnya tanpa seizin suami. Maksudnya apa? Nah, adanya larangan bagi istri untuk memasukkan orang ke dalam rumahnya tanpa seizin atau tanpa kerelaan suami, maka itu bertujuan satu, untuk mencegah munculnya prasangka yang tidak baik. Jelas nggih? Larangan agar seorang istri tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa seizin suaminya ke rumahnya, itu tujuannya adalah untuk mencegah munculnya prasangka yang tidak baik. Barangkali juga bukan hanya suaminya, tetangganya pun juga ikut berprasangka yang tidak baik. Itu kok rajin banget sih datang ke orang itu, padahal itu bukan apa-apanya. Mertuanya juga bisa curiga, kamu kok selalu dapat tamu itu. Iparnya juga bisa curiga. Maka mencegah agar tidak ada orang yang masuk tanpa seizin suaminya, ini adalah mencegah munculnya prasangka yang tidak baik. Nah, mencegah itu jauh lebih penting daripada mengobati. Kalau suami sudah terlanjur curiga, suami sudah terlanjur cemburu, ini bisa menjadi duri dalam keluarga. Ini bisa menjadi api yang setiap saat siap untuk terbakar. Ini bisa menjadi bom yang setiap saat bisa meledak. Kalau sudah ada situasi seperti ini, kemudian dikipasi sedikit bisa meledak. Karena itu maka pencegahan itu dilarang masuk ke rumahnya tanpa izin suaminya itu bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Itu adalah mencegah munculnya prasangka yang tidak baik. Jelas nggih? Kalau suami sudah hidup dengan penuh kecemburuan, atau sebaliknya istri sudah cemburu kepada suami, ini kan hatinya panas. Suami hatinya panas, istri hatinya panas, maka ini adalah malaikat rahmat menjadi malas untuk masuk ke rumah ini. Malaikat rahmat sudah masuk, sudah malas untuk masuk. Karena suasananya adalah bukan suasana yang rahmat, yang kasih sayang,
tapi suasana yang saling panas karena sudah dibakar oleh api cemburu. Karena itu maka jangan main api. Kalau tidak ingin kebakar api, hindari. Istri itu tahu kok apa yang menjadi suaminya tidak senang. Suami juga tahu apa yang menjadi istrinya tidak senang. Saya membaca di media itu, terjadinya di situ di Sumatera, bahwa ada seorang suami yang dipotong manuknya itu sama istrinya pakai cutter. Setelah diwawancara itu apa? Dia merasa sakit hati karena dikhianati oleh suaminya. Katanya sudah 9 tahun menikah, kemudian dia menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya dan sudah hamil. Karena saking dendamnya, suaminya tidur, manuknya dipotong pakai cutter sampai habis. Kalau pakai bahasa Jawa mungkin kapok, mungkin gitu. Akhirnya sama gimana? Yang suami tidak punya manuk. Apa artinya hidup kalau tidak punya manuk? Oh, itu kebanggaan bagi laki-laki. Kebanggaan. Jadi orang laki-laki itu kalau manuknya lemes saja, apalagi habis dipotong, lemes saja, sudah merasa tidak wibawa di hadapan istri. Tidak wibawa. Kalau laki-laki itu manuknya keras itu merasa wibawa di hadapan istri. Entah istri merasa bagaimana saya tidak tahu. Tapi laki-laki itu merasa wibawa, merasa bangga. Karena tegas, itu terus dihabisi. Masa Allah. Karena sakit hati. Nah, kemudian yang perempuan karena melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, maka diancam hukuman 10 tahun. Akhirnya apa? Suami tidak punya manuk, menderita. Istri hidup di penjara 10 tahun menderita. Sama-sama menderita. Karena itu, ayo saling menjaga kehormatan, saling menghargai, dan jangan saling melecehkan. Jelas nih? Yang kedua, adalah bisa mencegah kecemburuan suami atau ketidaknyamanan suami sehingga berdampak pada putusnya tali pernikahan. Jelas ya? Nah, tadi kan kenapa kok dilarang bagi istri memasukkan laki-laki lain tanpa seizin suami? Tujuannya adalah untuk mencegah kecemburuan suami atau ketidaknyamanan perasaan suami yang akhirnya bisa berdampak pada putusnya tali pernikahan. Nopo maksudnya putusnya tali pernikahan? Cerai, tolak itu kan perbuatan halal, betul. Tapi itu adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Karena itu kalau tidak karena persoalan yang prinsip, jangan sampai rumah tangga itu cerai, berantakan, pisah, dan lain sebagainya. Kita harus menjaga pernikahan itu adalah semua akad atau ikatan yang diikat dengan atas nama Allah. Karena itu suami istri wajib menjaga keutuhannya. Jangan sampai tali yang diikat dengan atas nama Allah ini menjadi putus. Salah satunya adalah yaitu tadi, jangan memasukkan orang tanpa seizin suami. Lagian mau apa? Mau masukkan laki-laki? Iya. Oke. Kemudian yang ketiga, larangan memasukkan orang lain ke dalam rumahnya tanpa izin suami, terutama kepada berpotensi mendatangkan mudarat. Ini adalah larangan. Artinya dilarang, tidak boleh. Agama kita melarang
untuk perempuan itu memasukkan laki-laki masukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke rumahnya, itu adalah untuk mencegah hal-hal timbulnya mudharat, munculnya api cemburu, munculnya ketidakharmonisan dan lain sebagainya. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, tadi di awal hadis itu disebutkan bahwa seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah tanpa seizin suami. Maksudnya apa? Khawatir suaminya itu ada keinginan untuk kumpul dengan istrinya. Apa yang bisa kita pahami? Yang bisa kita pahami, kalau mohon maaf, kebutuhan syahwat saja itu istri wajib memenuhi, apalagi dalam hal yang lebih penting seperti urusan pendidikan anak, seperti dalam urusan masalah ketakwaan dan masalah ibadah, apalagi dalam masalah kemaslahatan keluarga, tentu istri wajib tunduk kepada suami. Suami memberikan arahan dalam proses pendidikan anak. Suami memberikan kebijakan tentang kemaslahatan dalam keluarga. Ini wajib ditaati oleh istri. Kalau tadi hanya urusan syahwat saja istri wajib memenuhi, apalagi urusan yang lebih di atasnya. Gitu ya. Mungkin kita berpikir, kok bisa istrinya mau berpuasa kalau tanpa izin lebih baik berhenti? Oh, itu hanya urusan syahwat. Maka logikanya, kalau urusan syahwat saja suami wajib dipenuhi, wajib dituruti, apalagi dalam urusan kemaslahatan keluarga tentu lebih wajib untuk dituruti, tentu lebih wajib untuk ditaati. Suami itu bisa menjadi sebab istri itu masuk surga jika istri menunaikan hak suami. Sebaliknya, suami itu bisa menjadi sebab masuk neraka jika istri itu mengabaikan hak suami. Jelas nggih? Unzuri aina anta minku fa innahu jannatuka wa naruka. Lihat bagaimana posisimu di hadapan suami, katanya Nabi. Karena suami itu adalah akan menjadi surgamu dan suami itu akan menjadi nerakamu. Suami bisa mengantarkan istri ke surga jika istri taat kepada suami. Suami bisa menjadi penyebab istri masuk neraka jika istri tidak taat kepada suami. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan begini, idza shollat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhuli jannata min abwabil jannah syi'ta. Katanya Rasulullah, jika perempuan itu bersembahyang yang 5 waktu dan sholat dan puasa pada bulan Ramadan dan menjaga kesucian farjinya dan taat kepada suaminya, maka Allah berkata kepada perempuan itu, udkhulil jannata min ayya abwabil jannati syi'ta. Masuklah kamu ke surga dari pintu surga yang mana saja yang engkau sukai, yang engkau maui. Artinya
betapa mulianya perempuan itu yang taat kepada suaminya sejauh suaminya itu memerintahkan pada hal-hal kebenaran dan kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan ridha Allah, yang tidak bertentangan dengan perintah agama. Maka perempuan yang taat kepada suami yang seperti itu adalah balasannya surga. Itu. Kenapa kok mendapatkan surga? Karena istri sudah melakukan ketaatan. Ketaatan itu adalah perintah dari Allah, maka melaksanakan ketaatan berarti juga melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah, maka balasannya adalah surga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam ngaji kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah masih menakdirkan kembali bisa ketemu di minggu depan, insya Allah. Untuk masa Ramadan ini saya dijadwal setiap hari Jumat. Nah, kalau bila Ramadan 2 minggu sekali, di Ramadan ini setiap minggu. Mudah-mudahan kita semua sehat. Mudah-mudahan kita semua punya kesempatan dan masih punya keinginan untuk menambah pahala dengan cara mengikuti majelis taklim, sehingga dengan pahala ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua masuk ke surga. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa tawaffana bi husnil khatimah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawasha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa dakhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul dalam majlis taklim ini. Berikanlah nikmat dan karunia-Mu kepada kami semua, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah, keluarga yang harmonis, dan karuniakanlah kepada kami semua keturunan, anak cucu orang yang soleh solehah, generasi yang ahlul ilmi, generasi yang ahlul taqwa, generasi yang ahli jannah. Sehatkan kami semua ya Allah. Lindungilah dalam setiap perjalanan kami ya Allah. Selamatkanlah dari fitnah, selamatkanlah dari musibah, mudahkan segala urusan, murahkan rezeki kami, karuniakanlah kepada kami semua rezeki yang barokah, rezeki yang halal, rezeki yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.